Ini kan hanya menunjukkan foto, ini kaki saya biru misalkan gitu kan. Terus saya bilang, karena dipukul. Loh, ini terjadinya padahal setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa itu kan fitnah. Jadi tidak bisa serta-merta dengan menunjukkan foto, mengadu, mengatakan bahwa ini telah dianiaya. Dari 4 mazhab itu saya sudah kaji, dan bukti-bukti nusyuz apakah itu sebenarnya sudah ada, dan dari awal saya sebenarnya tidak mau buka karena ini adalah aib rumah tangga saya. Bukti chat nusyuz apa segala macam rekaman itu ada semuanya. Yang kedua itu saya tinggal di Malang, ya. Akhirnya dia datang ke Jakarta, minta dia untuk udah Kak, saya gini merendah, kita merendah juga. Akhirnya dia datang ke Jakarta, aku bilang nggak usah deh, bentar lagi kan udah mau Idul Adha, karena Idul Fitri ke Idul Adha itu kan rapat kan. Nah, waktu pernikahan saya sampai Idul Fitri itu saya nggak tahu nih kok dia datang ke saya, Kak maaf ya, aku datang bulan nih, belum bisa. Kan kita mengharapkan rumah tangga itu mendapatkan momongan. Oh udah ya, udah. Mungkin kodrat Allah belum inilah, belum dikasih ya gitu ya Bapak ya. Ya kita jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya dia datang ke Jakarta lagi, habis itu kita berangkat lagi ke Surabaya karena saya ada rangkaian acara termasuk menghadiri pernikahan putra dari Pak Gus Menteri Pak Hakim Iskandar Kemendes. Kebetulan saya lagi banyak project dengan Kemendes untuk bikin film juga. Nah, di situ juga terdapat permasalahan kenapa Sarah ini kok susah. Akhirnya sebelum dia ke Jakarta, dia sudah berobat ke salah satu dokter, ya, salah satu dokter dengan inisial R. Dan waktu saya balik, dia datang, udah berobat dulu. Pas kita balik lagi ke Surabaya, saya sempat diajak, saya antar juga ke dokter itu, dan bahkan saya juga diobati. Dokternya itu dokter siapa? Itu dokter spesialis. Enggak, maksudnya dokter inisialnya dari R. Dari S. Dari S, bukan dari saya. Ya, oke. Jelaskan itu. Ya. Nanti obat-obatnya juga masih ada, apa segala macam, bukti resepnya juga masih ada. Nah, itu konflik yang kedua itu saya udah tinggalkan 1 bulan. Ya, 1 bulan itu ada permasalahan-permasalahan yang setiap apa-apa ditabrak. Jadi saya sudah sebenarnya udah nggak kuat. Apalagi ditambah ini rumah tangga saya adanya intervensi dari pihak luar. Telepon ke kakak saya, gitu kan? Saya boleh sebutkan intervensi dari pihak luar? Boleh. Ya, jadi rumah tangga saya ini ada campur tangan dari orang tuanya, gitu kan? Sampai kayak contohnya ada beberapa hal kayak seperti rumah saya sudah ada CCTV udah puluhan tahun, dipaksa untuk lepas. Sampai banyak hal yang rumah tangga saya ini diatur. Loh ini kan rumah tangga saya gitu kan. Intinya saya pengen mendapatkan istri yang samina wa ta'na. Unsur nusyuz dalam hal ini banyak bukti-bukti nusyuz yang sudah mencukupi bukti gitu kan. Sampai terjadi yang ketiga kali saya meninggalkan rumah itu karena saya harus ada kerjaan di Jakarta. Oh, sebelumnya dia sempat sakit, sempat dirawat, ada beritanya juga. Sakitnya itu cuman akhirnya harus dirawat di rumah sakit kelas B ya pada saat itu ya. Karena vaskes saya itu rujukannya ke salah satu rumah sakit di daerah Cibitung. Dokter menyarankan untuk dilakukan endoskopi, koloskopi untuk mengetahui karena di USG nggak begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas, akhirnya 10 hari di situ saya tiap hari harus menjaga dia. Tapi saya bilang kalau saya tiap hari menjaga di sini, kapan saya gerak untuk bekerja? Pagi saya harus kerja gitu loh, saya harus aktivitas. Di situlah perdebatan maksudnya saya mengharapkan, ayo saya pengen punya istri yang struggle, yang tough gitu loh. Kalau perlu apa-apa kan ruangan kamar kami ini deket sebelahnya itu langsung ruang suster. Gitu kan, sampai akhirnya dokter yang menangin kami untuk dirujuk di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, gitu kan. Pada saat itu dokter menyarankan untuk dirujuk itu langsung direct dari rumah sakit ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Tapi beliau tidak mau karena takut lah dengan ambulan ini. Nggak tahu, padahal sebenarnya ambulan fine-fine aja sih ya sebenarnya. Jadi saya sedikit melihat secara psikologik dari
mantan istri saya ini yang tidak menentu, fluktuatif gitu. Tapi saya tidak bisa mendiagnosa apa karena saya bukan ahlinya. Harus ada ahli-ahlinya yang akan bisa menentukan gitu kan. Bahkan terakhir dokter ya menyarankan kepada saya gitu kan. Ini waktu kunjungan ke kamar beliau sebelum pulang, akhirnya udah 10 harian, dokter menyarankan, ayo kamu tuh kuat, saya itu dapat pasien yang lebih sakitnya dari kamu, ini ada tapi harus semangat, kuncinya semangat, nggak perlu terlalu didramatisir. Akhirnya saya keluar dengan dokter, ngobrol 4 mata, untungnya semua pembicaraan saya itu apa? Alhamdulillah, saya rekam arahan dokter apa, saya rekam semuanya. Tapi sebenarnya ini kan adalah wadah-wadahnya yang untuk saya buka gitu loh. Cuman akhirnya kalau teman-teman buka di Google gitu, pemberitaan saya itu menyudutkan, tapi ya ini harus biar terang benderang gitu kan. Saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya. Akhirnya saya balik ke kamar, saya ditabrak lagi. Kamu ngomong apa sama dokter? Loh, dokter menyarankan begini. Enggak, sampai teriak-teriak sampai mau cabut infus. Untungnya qadarullah, handphone ini saya taruh di sini, on kamera. Saya rekam sampai suster datang. Maksud bapak itu nggak kayak gitu, sampai dia mau kabur dari rumah sakit. Nah ini kan istri saya, tanggung jawab saya. Kalau sampai ada apa-apa, ada terjadi bagaimana, saya sebagai suaminya bertanggung jawab kan. Akhirnya setiap ada konflik dia itu selalu online dengan ibunya. Rumah tangga macam apa kayak begini? Selalu dihantam. Akhirnya saya ngobrol sama ibunya. Akhirnya apa? Kalau saya sebagai suaminya kan harusnya dengar apa kata saya kan. Jadi baru didengar itu kalau semua ibunya yang ngomong. Akhirnya dokter ketemu saya, dokternya lagi kunjungan ke ruangan-ruangan lain. Saya ketemu dokter, saya tarik dokternya, saya bicara dengan saya minta bicara sama dokter saya sambungkan ke ibunya. Baru ibunya nyambung lagi ke mantan istri, baru bisa percaya. Lah terus kalau gitu posisi saya apa nih? Ya kan? Saya tuh ada bukti semua loh. Saya nggak mau buka loh kayak begini, aib loh. Oke, kita kembalikan pada titik pokoknya aja. Titik pokoknya adalah dari rangkaian-rangkaian permasalahan itu semuanya sampai pulang ke rumah ada konflik-konflik lagi. Saya pulang malam karena kecapean, saya difitnah, dituduh karena saya di luar punya will. Itu yang membuat saya tidak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi dari rumah untuk yang ketiga kalinya. Dan ditampung oleh salah satu sahabat saya di salah satu apartemen. Kurang lebih seperti itu, dan akhirnya saya paksa orang tuanya untuk datang ke Jakarta karena saya sudah ada posisi yang saya merasa diri saya terancam kalau saya berdua sama dia. Saya merasa ya gitu. Orang tuanya datang, saya bisa ngobrol sama orang tuanya karena apa-apa kan selalu ke orang tuanya kan. Saya bicara sama orang tuanya, ayo saya ini mau pulang ke Malang di bulan Oktober itu karena ada acara plus sekaligus saya ada tatap muka kuliah S3 saya ini gitu kan. Ayo kita ini udah blunder, udah bola salju itu udah gulungannya udah gede. Maksud saya, ayo berobat ini kan kalau asuransi kan mau dipakai di mana aja kan bisa kan. BPJS mau dipakai di mana aja bisa, yang penting kita aktif kan. Maksud saya, ayo saya pulang ke Malang, Sarah diobatin di Surabaya, sambil maksudnya saya itu kita duduk keluarga besar untuk tabayun, untuk kita selesaikan gitu Bapak. Nah akhirnya saya sempat pisah ranjang dengan beliau ini, sempat saya anterin ke dokter-dokter yang rujukan, dokter sampai angkat tangan, dokter menyarankan untuk dioperasi. Oke, dokter menyarankan untuk operasi. Mama saya itu pernah kena batu empedu umur 72, dioperasi 2 hari kemudian masih aktivitas. Nah, cuma mungkin dia takut dioperasi atau gimana gitu kan, ya nggak sih. Akhirnya di pagi hari, saya ceritakan ya Bapak ya. Ya. Orang tuanya bilang begini Mas, saya ini kan udah kompleks gitu ya. Orang tuanya bilang gini. Untuk kesehatan Sarah keluarga sudah memutuskan mengambil alih terhadap diri Sarah dan untuk kesehatan Sarah karena udah berunding. Oh, saya nggak mau konflik. Kenapa saya iakan? Saya antar ke depan karena saya sudah tidak mau berkonflik. Oh, dalam hati saya ambil alih. Oh ya sudah. Padahal saya menyarankan untuk tidak pergi ke alternatif.
Pertanyaan saya, apakah alternatif itu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW? Saya sebagai suaminya harus tahu dong. Apapun itu bahasa, mau alternatif, mau apa, mau ya itu silahkan diinterpretasikan. Saya antar itu karena saya udah mau konflik, dan saya bilang saya mau pulang ke Malang, rumah saya kunci saya titip ke pembantu, gitu kan. Kalau bisa, kalau mau pengobatan, ayo abis itu kita ketemu di Surabaya, kita selesaikan. Akhirnya berapa minggu kemudian saya lagi posisi di Malang, dia datang katanya rumah dikunci, padahal kunci itu dipegang oleh pembantu saya yang pada saat itu juga lagi nyambi kerja di salah satu rest area di dekat rumah saya. Untuk dia menghantarkan, dia harus izin dulu dari bosnya, dia harus ke rumahnya dulu, dia harus antar. Tapi apa yang terjadi di kompleks saya sudah sampai terjadi kegaduhan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, nah dari situ akhirnya dia sempat masuk rumah, kunci kita udah kasih gitu kan, 4 hari kemudian meninggalkan rumah dan ada bukti CCTV. Oke? Akhirnya saya sudah bilang, saya dan ada bukti chat, jangan keluar dari rumah, saya mau ketemu dan saya mau ngomong sama kamu, sama mama kamu. Tapi ternyata saya sampai rumah, udah tidak ada satu helai baju pun yang tersisa di rumah. Oke? Nah, dari situ saya sudah memantapkan untuk saya ajukan gugatan cerai. Nah, di gugatan cerai itu banyak hal yang sebenarnya sudah terbantahkan oleh hakim yang mulia, tapi bahan itu digunakan lagi sekarang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita kembalikan pada pokok permasalahan. Setelah kita membaca, meneliti beberapa berita-berita yang sudah beredar bahwa ada tuduhan telah terjadi KDRT terhadap S yang dilakukan oleh R, bahwa fakta tersebut adalah tidak benar. Kita bisa tunjukkan bukti surat dari dokter yang dituduhkan melakukan KDRT itu sebetulnya hanya terjadi dia jatuh kepleset. Tunjukkan. Ini ya, saya melakukan KDRT ya. Saya buka satu bukti aja. Ini dari institusi kesehatan. Kalian bisa baca apa keterangan di sini. Silakan dilihat agak tinggi. Pengabang. Tulisannya kecil, tapi mungkin nanti bisa di shot. Ya nanti aja deh, nanti bukti-bukti, karena banyak banget saya punya bukti-bukti. Ke kiri. Oke. Apa? Kan ada berita yang sempat pegang gini. Iya. Ya, oke. Jadi di sini beritanya itu kan dia mengaku melaporkan bahwa S itu dapat perlakuan KDRT. Sedangkan bahwa di sini itu adalah jatuh terpleset. Ini surat keterangan dari dokter IGD. Jadi apa yang dikatakan bahwa itu adalah tidak benar atau mengada-ngada, dalam hal ini dalam bahasa hukumnya itu memfitnah telah terjadi KDRT. Nanti ini adalah bahan yang untuk pada penyidik bahwa tidak ada terjadi KDRT. Kedua, tuduhan daripada foto ada biru-biru badan tangannya. Yang pertama saya tanya, saya berfoto mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum saya kenal dengan Rizal. Misalkan suatu contoh kan. Kemudian saya bilang, setelah saya kenal dia, saya ada biru-biru ini. Itu kan bukan bukti. Karena kalau memang bukti dia merasa dipukul, dibanting, ditekuk, di apa segalanya, terjadi biru-biru, lembam dan segalanya, kan ada visum dokter. Tanggalnya harus tahu. Ini kan hanya menunjukkan foto, ini kaki saya biru misalkan gitu kan. Terus saya bilang, karena dipukul, loh, ini terjadinya padahal setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa itu kan fitnah. Jadi tidak bisa serta-merta dengan menunjukkan foto, mengadu, mengatakan bahwa ini telah dianiaya. Bahwa itu tidak benar karena tidak ada visum dan tidak ada tanggalnya pada foto tersebut. Ketiga, tidak dinafkahin. Bahwa ada bukti-bukti transfer. Coba tunjukkan. Saya itu bilang sama Sarah, saya ini orang sederhana. Siap makan sepiring berdua pakai garam. Gak apa-apa kak. Yang penting aku cinta sama kakak. Oke. Ayo kita survive bareng-bareng, dan saya selama untuk pernikahan kemarin itu
ya, saya tuh sampai mengorbankan menyekolahkan rumah saya hanya untuk membahagiakan dan untuk ini pernikahan saya yang pertama kali. Banyak beberapa yang saya kasih secara pribadi, tapi saya untungnya juga apa? Saya banyak butuh transfer kepada beliau. Kasih lihat satu persatu gitu. Begini nih, Banyak banget deh, tebel nih pokoknya. tunjukkan gini satu balik gitu, supaya kelihatan lebih jelas gitu. Ya, pokoknya kurang lebih lah, ini tebel banget ya.